Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hamrarus Hidayah dengan NIM akhir 0831. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas individu dari Ibu Sri untuk kelas mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kasus PT Paragon Technology and Innovation atau PTI. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai profil perusahaan, core values perusahaan, visi dan misi dari perusahaan PTI, tujuan dan sasaran perusahaan, analisis internal dan eksternal, struktur dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan seperti manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Yang terakhir ada masalah di perusahaan dan solusi yang dapat saya tawarkan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Paragon Technology and Innovation atau PTI biasa dikenal sebagai Paragon Corp, merupakan perusahaan fast moving consumer goods dan kecantikan asal Indonesia yang didirikan pada tahun 1985 oleh Dr. Andes Hajah Nurhayati Subakat APT. Sejak awal, Paragon berfokus pada produksi kosmetik yang mengutamakan kualitas dan inovasi. Titik balik strategis perusahaan terjadi pada tahun 1995 dengan diluncurkannya merek Wardah yang memposisikan Paragon sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Keunggulan ini diperkuat dengan perolehan sertifikasi halal untuk pabrik sejak tahun 1999. Saat ini Paragon menerapkan strategi multi-brand yang sukses, mencakup lebih dari 10 merek termasuk Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Tavi, dan lain sebagainya untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Paragon Corp adalah salah satu pemain terbesar di pasar domestik, didukung oleh lebih dari 12.000 karyawan dan jaringan distribusi yang masif di seluruh Indonesia. Selanjutnya, core values dari perusahaan. Di sini ada 5 core values. Yang pertama ada faith in God, selalu mengedepankan keberadaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, humility, menjaga kerendahan hati karena sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga ada innovation, kerap melakukan inovasi yang dapat memenuhi dan bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Yang keempat, care, selalu mengedepankan kebersamaan dan kasih sayang selama bekerja. Yang terakhir, grit, berpegang teguh pada tekad dan keberanian, memegang prinsip untuk menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan dan kemauan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi dari Paragon Corp. Visi dari Paragon Corp yaitu perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan perbaikan berkelanjutan agar setiap hari lebih baik dari kemarin melalui produk yang berkualitas tinggi yang memberikan manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Misi dari Paragon Corp di sini ada 7 misi. Yang pertama ada Developing Paragonian, Creating Kindness for Consumer, Continuous Improvement, Grow Together, Preserving the Earth, Supporting Education and Health of the Nation, Developing Business. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran perusahaan. Yang pertama itu tujuan utama secara filosofis menjadi perusahaan yang memberikan nilai dan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan di sini sasaran saya bagi menjadi 2, yaitu sasaran internal dan sasaran eksternal. Untuk sasaran internal, mencapai inovasi berkelanjutan dan menjaga standar kualitas tinggi, halal, dan CPKB. Pengembangan SDM melalui program kepemimpinan intensif untuk menjamin regenerasi talenta internal. Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten dalam 4 pilar utama. Selanjutnya ada sasaran eksternal, yaitu mempertahankan dominasi dan kepemimpinan pasar kosmetik nasional, khususnya di segmen halal melalui brand Wardah, mengejar target ekspansi global di pasar internasional dengan permintaan halal yang tinggi, menargetkan peningkatan signifikan dalam penjualan dan interaksi pelanggan melalui penguatan saluran digital dan e-commerce.
Selanjutnya ada analisis internal. Di sini saya menggunakan metode SWOT, yaitu ada strength dan weakness. Untuk strength status sebagai pelopor kosmetik halal seperti Wardah yang membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen muslim. Strategi portofolio multi-brand seperti Wardah, Makeover, dan Emina yang terdiferensiasi menjangkau berbagai segmen pasar. Yang terakhir ada komitmen tinggi terhadap riset dan pengembangan serta jaringan distribusi fisik yang sangat luas di Indonesia. Untuk weakness, yang pertama, sebagian besar pendapatan masih sangat bergantung pada pasar domestik. Yang kedua, potensi resiko kanibalisasi antar merek di dalam portofolio yang sama. Yang ketiga, ada tantangan bersaing dengan citra kemewahan brand internasional di segmen premium. Dan selanjutnya ada analisis eksternal. Di sini ada opportunities dan threat. Untuk opportunities atau peluang, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang mendorong daya beli dan kesadaran kecantikan. Yang kedua, tren halal global yang membuka lebar pintu ekspor ke berbagai negara. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi digital dan e-commerce sebagai saluran penjualan yang efisien. Yang keempat, meningkatnya kesadaran konsumen akan clean beauty dan sustainability. Untuk threats, yang pertama, persaingan sangat ketat dari perusahaan kosmetik multinasional raksasa yang bermodal besar. Selanjutnya, masuknya brand asing terutama K-beauty yang agresif melalui platform digital. Yang terakhir, perubahan tren kecantikan yang cepat yang didorong oleh influencer menuntut kecepatan adaptasi produk ekstrim. Untuk struktur dan fungsi-fungsi manajemen, pertama ada manajemen SDM, berfokus pada pengembangan dan retensi talenta yang selaras dengan nilai inti perusahaan, diwujudkan melalui rekrutmen berbasis nilai dan program pengembangan kepemimpinan yang intensif. Manajemen operasi atau manajemen produksi, mengelola manufaktur secara efisien, memiliki fasilitas produksi, R&D, dan pergudangan yang terintegrasi penuh, wajib beroperasi sesuai standar CPKB dan kepatuhan halal. Untuk manajemen pemasaran, yaitu manajemen yang paling dinamis, berfokus pada pembangunan brand equity melalui strategi multi-brand, memanfaatkan platform digital, key opinion leader atau KOL, dan e-commerce untuk menjangkau target pasar muda. Yang terakhir ada manajemen keuangan dan akuntansi, bertanggung jawab atas kesehatan finansial, mengelola arus kas, dan budgeting. Ciri khasnya, mampu mendanai pertumbuhan dan ekspansi yang cepat, sebagian besar menggunakan model internal, menunjukkan manajemen yang prudent. Oke, untuk pembahasan intinya, di sini ada masalah atau kasus yang ada di Paragon Corp. Yang pertama ada tantangan kompetisi multilateral dan ketergantungan pada pasar domestik, yaitu kasusnya menghadapi tekanan dari pesaing multinasional dan agresivitas brand asing seperti K-beauty. Ketergantungan tinggi pada pasar domestik menimbulkan tantangan yang serius saat mengejar pertumbuhan berkelanjutan melalui ekspansi internasional. Masalah yang selanjutnya ada kebutuhan diferensiasi segmen premium dan isu keberlanjutan. Tantangan diferensiasi pada merek premium seperti Kristalur dan Labore yang harus bersaing dengan persepsi citra mewah brand asing. Yang selanjutnya ada isu pengelolaan limbah kemasan dan tuntutan green manufacturing sebagai produsen yang bervolume besar. Di sini ada solusi yang bisa saya tawarkan, yaitu penguatan inovasi dan diferensiasi produk, meningkatkan investasi R&D untuk menciptakan produk breakthrough dengan klaim spesifik dan teknologi formulasi yang dipatenkan. Selanjutnya ada akselerasi ekspansi global dengan fokus halal, memanfaatkan status pelopor halal untuk fokus menembus pasar internasional dengan populasi muslim yang besar, memperoleh sertifikasi halal internasional, dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan konteks budaya lokal. Selanjutnya, solusinya yang terakhir yang bisa saya tawarkan yaitu implementasi Sustainable Manufacturing dan CSR terintegrasi, mengintegrasikan praktik produksi berkelanjutan ke dalam operasi inti, termasuk pergantian kemasan dengan material yang lebih mudah didaur ulang dan menjalankan program refill. Upaya ini harus dikomunikasikan untuk meningkatkan nilai merek. Sekian
sekian materi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.